sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia.
Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul
video yang menggambarkan jatuhnya pesawat, dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian Semakin meningkatnya biaya hidup tentunya sangat berpengaruh pada semua aspek kebutuhan, termasuk dengan kebutuhan biaya pengobatan. Namun kenyataannya tak semua masyarakat di dunia ini merasakan pelayanan kesehatan yang sama. Seperti yang terjadi di kalangan masyarakat miskin. Mereka masih harus menanggung penderitaannya, ditambah dengan fakta mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan. Sehingga tak jarang nasib tragis pun kerap menimpa mereka. Dan berikut beberapa kisahnya telah kami rangkum dalam 7 kisah tragis pasien tidak mampu versi On The Spot. Diawali dengan kisah seorang petani di provinsi Hebei, Cina. Karena tak punya biaya untuk rumah sakit, ia mengamputasi kakinya sendiri. Pria bernama Zeng Yanliang ini mendapatkan julukan sebagai pria tangguh lantaran aksi nekatnya mengamputasi kakinya sendiri dengan menggunakan pisau buah dan gergaji besi. Tindakan ini terpaksa dilakukannya lantaran dokter di desanya tak berani mengamputasi kaki Zeng yang terjangkit penyakit misterius. Kisah pria berusia 47 tahunan ini bermula pada Januari 2012 lalu. Ketika itu ia terbangun dengan sakit menusuk di perut dan kakinya. Ia sempat dirujuk ke kota Baoding, kemudian ke Beijing. Dan semua dokter yang dijumpainya menyerah dengan penyakit langka yang dideritanya ini. Hingga suatu malam ia merasakan sakit yang luar biasa dan kondisinya semakin memburuk. Sementara keluarganya tak mempunyai uang untuk biaya operasi. Zeng pun akhirnya memilih jalan nekat. Tanpa obat bius penahan sakit dan berbekal alat potong seadanya, Zeng mengamputasi kakinya sendiri selama 20 menit dengan selamat. Kisahnya muncul ke publik setelah Zeng meminta dana bantuan untuk keluarganya. Hal ini terpaksa dilakukan Zeng lantaran ia tak dapat bekerja dengan kondisi kakinya yang cacat untuk membiayai istrinya yang sakit jantung dan makan keluarganya sehari-hari. Every day I wake up next to an angel. Selanjutnya adalah kisah tragis seorang ibu yang melahirkan di halaman rumah sakit. Hal ini terjadi lantaran sang ibu ditolak perawat di Meksiko. Pada 7 Oktober 2013 lalu, seorang perempuan suku Mazatec bernama Irma Lopez Aurelio terpaksa melahirkan di rumput halaman rumah sakit setelah ditolak manajemen rumah sakit untuk melakukan persalinan. Irma tiba di Rumah Sakit Rural Health Center di wilayah San Felipe, Jalapa de Diaz, setelah menempuh jalan turun dari gunung di utara Oaxaca.
Ia tak menduga dirinya yang tak punya cukup uang untuk biaya melahirkan akan ditolak rumah sakit karena alasan usia kandungannya masih 8 bulan dan belum waktunya melahirkan. Saat mereka berada di halaman rumah sakit menuju pulang, Irma merasakan sakit luar biasa dan air ketubannya pecah. Suaminya pun bergegas kembali masuk ke rumah sakit dan membujuk perawat untuk meminta bantuan. Namun tanpa tertahankan, Irma yang saat itu menahan sakit dengan posisi berjongkok, akhirnya melahirkan putra ketiganya di atas rumput halaman rumah sakit. Irma dan bayinya dalam kondisi sehat. Namun pemandangan tak biasa ini menjadi perhatian orang-orang sekitar. Dan foto jabang bayi Irma yang masih terhubung dengan tali pusarnya di rerumputan ini terpampang di halaman depan media massa Meksiko serta tersebar di media internet. Tak pelak, pemberitaan ini mendapat kecaman keras dari publik. Pemerintah setempat langsung mencopot jabatan Dr. Adrian Cruz dari jabatannya sebagai kepala rumah sakit. Funny how time flies when you're in love. Don't cry. Open up your eyes. Berikutnya adalah kisah tragis pasien tak mampu yang mengoperasi dirinya sendiri. Di Cina, seorang perempuan bernama Wu Yuanbi melakukan operasi pada dirinya sendiri dengan menggunakan pisau dapur. Perempuan berusia 53 tahunan ini bekerja sebagai pekerja migran dan selama 13 tahun ia menderita sindrom Budd-Chiari dengan gejala perutnya secara bertahap terisi cairan dalam jumlah besar. Kondisinya ini membuatnya tak bisa bekerja dan melakukan aktivitas. Melihat dirinya tergeletak bersimbah darah setelah mencoba mengoperasi diri sendiri, suami Wu yang baru pulang bekerja terkejut. Ia segera melarikan Wu ke rumah sakit. Wu yang datang dengan luka bedah sepanjang 10 cm berhasil diselamatkan oleh petugas medis. Setelah kisahnya muncul di media, Wu mendapat perawatan gratis di sebuah rumah sakit di Chongqing. Keluarga menyambut gembira kabar ini, namun mereka tetap khawatir jika cairan tersebut akan kembali menumpuk di perut Wu. Berlanjut ke kisah tragis pasien tidak mampu lainnya, yakni kisah dari seorang pelajar SMP. Pelajar ini meninggal dunia setelah ditolak oleh 4 rumah sakit di Jakarta Utara dengan alasan ruang ICU penuh. Pada Maret 2013 lalu, gadis bernama Anna Modrika, siswi kelas 2 SMP Nusantara Jakarta Utara ini meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Sukapura Sabtu pagi akibat mengalami penyumbatan pada usus. Sebelumnya, Anna sempat ditolak oleh 4 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Islam Sukapura, Rumah Sakit Pelabuhan, Rumah Sakit Koja, dan Rumah Sakit Mulyasari dengan alasan yang sama, yakni tidak adanya ruangan intensive care unit atau ICU yang tersedia. Menurut keluarga, Rumah Sakit Mulyasari bahkan menolak memeriksa dengan alasan tak menerima pasien dengan kartu Jakarta Sehat. Meski akhirnya mendapat ruang ICU di Rumah Sakit Islam Sukapura, kondisi kesehatan Ana yang terus memburuk membuatnya tak mampu bertahan hidup. Pernyataan Ibunda Ana dibantah oleh pihak Rumah Sakit Mulyasari. Mereka berdalih dengan tidak adanya tenaga medis spesialis untuk menangani penyakit Ana. Terlebih, kondisi Ana yang memburuk membutuhkan penanganan dari dokter spesialis. Bantahan serupa juga dilontarkan Rumah Sakit Islam Sukapura. Saat Ana datang, ruang ICU memang dalam keadaan penuh dan mengaku tetap memberikan pelayanan medis sambil menunggu ruang ICU kosong. Atas peristiwa tragis ini, pemerintah kota Jakarta Utara pun berjanji akan memeriksa keempat rumah sakit agar kejadian pasien meninggal karena terlambat ditangani tak terjadi lagi. Kisah tragis pasien tidak mampu juga dialami oleh seorang pria bernama Dedi Wahyono. Dedi adalah penderita radang otak yang tak tertolong penanganan medis di Depok, Jawa Barat. Pada 13 Maret 2013 lalu, pria berusia 21 tahunan ini meregang nyawa setelah ditolak oleh 3 rumah sakit berbeda karena alasan tak mampu membayar uang muka. Keluarga mengaku sempat membawa korban ke RSUD Cibinong, Bogor, kemudian ke Rumah Sakit Harapan Kita, dan terakhir ke Rumah Sakit Umum Daerah Depok, Jawa Barat. Andini, istri korban, mengaku pasrah saat pihak rumah sakit menolak suaminya dirawat dengan alasan kamar penuh. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek akhirnya meninggal dunia. Sementara pihak Rumah Sakit Umum Daerah Depok, Jawa Barat membantah tudingan pihaknya menelantarkan korban. Minimnya jumlah ruangan lagi-lagi menjadi alasan penolakan.
그냥 그 정도로만 귀엽다고. Jaminan kesehatan sepertinya memang belum berpihak pada masyarakat yang kurang mampu. Salah satu buktinya dialami oleh seorang balita perempuan di Garut, Jawa Barat. Bayi perempuan bernama Rida ini ditolak rumah sakit pemerintah ketika akan berobat menggunakan fasilitas Jamkesda. Rida didiagnosa menderita penyakit aneh di kakinya saat usianya baru menginjak 2 bulan. Tanpa sebab jelas, kedua kakinya mengalami pembengkokan hingga harus dibalut gips. Ironisnya, pada Juli 2011 saat hendak berobat di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut, balita mungil ini justru ditolak mentah-mentah. Alasannya pihak rumah sakit belum melayani pasien miskin pemegang kartu Jamkesda karena masih terbatasnya biaya perawatan serta obat. Pihak keluarga kecewa karena komitmen pemerintah membuka kembali layanan Jamkesda belum direalisasikan. Surat rujukan dari puskesmas juga tidak mampu menolong untuk pengobatan gadis cilik ini. Keluarga pun terpaksa membawa pulang Rida dalam keadaan sakit tanpa pengobatan. Kini orang tua Rida bingung mengobati penyakit yang diderita anaknya. Untuk sementara, Rida dibawa pulang ke rumah dan terpaksa berobat seadanya. Look at you, you bite your tongue, you don't know why or where I'm coming from. Dan kisah pasien tidak mampu terakhir adalah kisah warga miskin penderita kanker mulut di Jombang, Jawa Timur. Rahang pria bernama lengkap Abdul Najib ini sangat memprihatinkan. Lantaran ia tak mampu berobat, rahangnya terus membengkak hingga sebesar kepala. Layanan kesehatan yang seharusnya ia dapatkan melalui kartu jaminan kesehatan yang dikantonginya justru ditolak oleh pihak rumah sakit. Berbekal kartu jaminan kesehatan yang dikantonginya, ia sudah hampir 8 kali mendatangi Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Namun tanpa alasan jelas, pihak rumah sakit tak mau menangani penyakit yang diderita Abdul. Kondisinya pun semakin memburuk lantaran hanya mengandalkan terapi pengobatan alternatif. Abdul tak tahu lagi harus berbuat apa. Hingga kini Abdul rela menahan sakit dan harus tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga dan orang tuanya sehari-hari sebagai pemotong bambu. Semangat dan beban itulah yang membuatnya bertahan. Pemirsa, itulah ketujuh kisah tragis pasien tidak mampu versi On The Spot. So close your eyes.